Hari ini kita akan membahas momen bersejarah bagi Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Yap, DPR RI dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang, yang artinya kita akan memiliki ibu kota baru yang menggantikan Jakarta. Sebelum kita lanjut, mari kita flashback sejenak dan mengupas asal-usul ide ini. Pada tanggal 17 Juli tahun 1957, Presiden Soekarno mengajukan gagasan pemindahan IKN pertama kali. Dia memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan lokasinya yang strategis dan luas wilayahnya. Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun sayangnya, impian itu tak pernah terwujud. Malah, Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN resmi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni tahun 1964. Melompat ke era 90-an, pada masa Orde Baru, ada wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Kemudian saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, wacana pemindahan IKN kembali muncul karena macet dan banjir yang sering melanda Jakarta. Saat itu, terdapat 3 opsi: tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dengan perbaikan, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain, namun tetap menjadikan Jakarta sebagai IKN, atau membangun IKN baru. Baru saat Presiden Joko Widodo memimpin, ide pemindahan IKN benar-benar mendapatkan perhatian serius. Pada tanggal 29 April tahun 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa. Dan rencana ini termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dari Jakarta ke Kalimantan, ada beberapa alasan yang mendesak kenapa pemindahan ini perlu dilakukan, dan kita perlu paham akan urgensi di balik keputusan ini. Pertama, kita hadapi tantangan masa depan yang besar. Dalam visi Indonesia Emas 2045, kita punya target untuk jadi negara maju dan masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia. Tapi untuk mencapai tujuan itu, kita butuh transformasi ekonomi yang gede. Nah, IKN baru ini akan jadi pusatnya transformasi ekonomi tersebut. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan perbaikan regulasi, kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Kedua, kita harus berusaha mengurangi ketimpangan pembangunan yang pada saat ini terjadi. Jakarta yang selama ini jadi pusat segalanya, dari pemerintahan sampai industri dan investasi, akibatnya kekayaan dan kesempatan kerja yang ada terpusat di Jakarta dan Jawa. Sementara daerah lain kurang berkembang. Dengan IKN baru di Kalimantan, kita bisa ciptain pusat pertumbuhan ekonomi baru dan maksimalkan potensi sumber daya di daerah lain. Jadi, pembangunan jadi lebih merata dan kesempatan kerja bisa didapatkan oleh lebih banyak orang. Ketiga, kita juga harus lihat kondisi objektif di Jakarta yang udah nggak cocok lagi jadi IKN. Jakarta udah kebanjiran tiap tahun, macetnya minta ampun, dan udah hampir tenggelam di bawah permukaan laut. Kepadatan penduduknya juga udah nggak wajar. Jauh lebih padat dibandingkan rata-rata penduduk Indonesia. Alhasil, kita harus mikir ke depan dan cari solusi yang lebih baik. Pasti ada pro dan kontra dalam pemindahan IKN ini. Tapi, sebagai negara demokrasi, kita harus dukung keputusan yang udah diambil secara demokratis melalui undang-undang. Kita perlu meminimalisir dampak negatifnya dan fokus ke manfaat yang lebih besar buat Indonesia. Mungkin gak semua orang puas dengan keputusan ini, tapi sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus dukung dan bakti kepada NKRI.
dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Seperti yang kita tahu, Kalimantan dipandang sebagai kawasan yang ideal untuk menempatkan ibu kota baru. Selain memiliki wilayah yang luas dan aman dari potensi gempa bumi, Kalimantan juga dianggap sebagai kawasan pertengahan Indonesia. Ternyata, beberapa negara juga pernah melakukan pemindahan ibu kota. Malaysia memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Amerika Serikat memindahkan pusat pemerintahannya dari Washington, tetapi tetap menjadikan New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis. Brazil juga memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Dari pengalaman-pengalaman ini, kita bisa mengambil catatan penting untuk pemindahan ibu kota negara kita ini. Menurut Bappenas Republik Indonesia, pemindahan ibu kota negara Indonesia menjadi hal yang sangat efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar penting mengapa pemindahan ibu kota harus dilakukan. Pertama, kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan Pulau Jawa. Kedua, kesenjangan pembangunan antar wilayah yang perlu diatasi. Dampak pemindahan ibu kota negara ini akan terjadi pada lokasi baru ibu kota dengan mempertimbangkan variabel dan memilih wilayah yang memberikan dampak pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional. Diharapkan perekonomian menjadi lebih merata dan tidak terpusat hanya di Pulau Jawa. Meskipun dampaknya tidak secara langsung signifikan, karena proyek ini dilakukan secara bertahap, perencanaan yang matang akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kajian yang telah dilakukan, pemindahan ibu kota dapat meningkatkan perekonomian sebesar 0,1 sampai 0,2% karena adanya dorongan investasi baru. Nah, dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kita harus melihat grand design dari ibu kota baru ini. Bagaimana rencana besar yang akan diimplementasikan, bagaimana proses pemekaran wilayah baru ini akan berdampak pada pemerataan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Semua pertanyaan ini perlu kita pertimbangkan. Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan disparitas pertumbuhan ekonomi regional. Konsekuensi dari adanya gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat. Apabila melihat pembelajaran negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota, telah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara, seperti negara Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1957 sampai 1960, menunjukkan peningkatan jumlah penduduknya sebesar 4,5 juta jiwa pada tahun 2019. Kemudian, peningkatan GDP sebesar 51.715.862 US dollar pada tahun 2015. Contoh lain adalah pemindahan IKN Australia dari Melbourne ke Canberra sejak tahun 1920 sampai 1989, menunjukkan perkembangan yaitu peningkatan jumlah penduduk sebesar 426.700 jiwa pada tahun 2019 dibandingkan saat awal pemindahannya, dengan peningkatan GDP sebesar 39.440.000 US dollar. Kewajiban negara atau pemerintahan untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 tujuan negara, yaitu untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, mempertahankan kekuasaan, dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum. Campur tangan pemerintah, yaitu menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat, dan memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien.